Ya, ini rekaman dari handphone Iya. pribadi dari salah satu sahabat saya yang ada di Oke. Riyadh, Arab Saudi. Dan untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi terkini yang ada di Arab Saudi dan bagaimana kondisi Ramadan yang ada di Betul. sana, kita telah terhubung dengan sahabat baik saya dari Lampung ini, dari Hmm. Indonesia. Ada Christian Adi Putra PhD, Assistant Professor of Applied Linguistics di Prince Tatam bin Abdul Aziz University Riyadh, Saudi Arabia. Halo, selamat pagi ya, kalau di sana subuh. Mas Tian, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Ya, di sini masih jam 5.30, 5.23. 5.23 subuh ya, masih Masih subuh. Di subuh. sini sudah jam sekitar jam 9.23. Betul. Oke, Mas Tian, ini bagaimana kondisi Arab Saudi selama pandemi COVID-19? Pada umumnya kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah di sana seperti apa? Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, masih ada beberapa pembatasan-pembatasan aktivitas di luar rumah, dan kebijakan ini terus diperbaharui setiap minggunya. Jadi kita harus selalu rutin mengecek informasi dari KBRI dan pemerintah Arab Saudi, terutama lewat sosial media mereka seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Jadi pemerintah Arab Saudi juga rutin mengirimkan SMS tentang update-update terbaru. Misalkan aturan tentang himbauan untuk tetap di rumah, aturan terbaru tentang pembatasan aktivitas di luar rumah, aturan tentang pembatasan perjalanan antar kota, dan juga tentang bagaimana menjaga diri agar tidak terinfeksi virus corona. Selama bulan Ramadan ini misalnya kita boleh beraktivitas di luar rumah untuk berbelanja kebutuhan makanan dan yang lainnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu kita harus tetap berada di rumah. Tetapi meskipun bisa beraktivitas di luar rumah, tetap ada pembatasan-pembatasan. Di grocery stores misalnya, jumlah customers yang berada di dalam toko itu dibatasi. Jadi kalau yang ada di dalam sudah cukup banyak, kita akan ditahan dulu di luar. Menunggu antrian masuk pun kita juga harus mematuhi aturan physical distancing. Begitu juga ketika membayar di kasir. Jadi ada jarak antara kita dan customer yang lainnya. Oke. Restoran sementara masih buka, tetapi hanya melayani takeaway dan pemesanan online. Semua grocery store juga sekarang melayani online shopping delivery 24 jam. Perjalanan antar kota untuk beberapa kota sementara masih dibatasi, begitu juga dengan penerbangan internasional. Kecuali untuk upaya-upaya repatriasi warga negara Arab Saudi dari negara lain dan juga warga negara asing yang di Arab Saudi yang ingin kembali ke negaranya. Jadi repatriasi warga negara ini difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi. Oke. Oke, Mas Tian. Mas Tian sendiri kan berprofesi sebagai dosen. Jadi bagaimana bisa dijelaskan nggak sih bagaimana proses dan kegiatan belajar mengajar di perkuliahan di sana? Ya, jadi dari awal Maret tahun 2020, kegiatan belajar mengajar di kampus-kampus di Arab Saudi mengalami transisi dari tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh melalui online. Jadi saat itu mahasiswa sudah diberikan instruksi untuk belajar di rumah. Itu kalau tidak salah minggu kedua bulan Maret. Tetapi dosen dan staf masih bekerja di kampus selama kurang lebih 2 minggu karena untuk persiapan transisi, pelatihan, dan yang lainnya. Setelah 2 minggu, semua dosen dan staf mulai bekerja dari rumah sampai saat ini. Jadi kita semua mengajar dari rumah. Dan 2 minggu terakhir ini mahasiswa sedang menghadapi ujian akhir semester. Dan semuanya juga dilaksanakan secara online. Oke, Mas Tian, ini kalau kita lihat kan saat ini sedang Ramadan ya, pasti di sana Betul. juga Ramadan. Nah, apakah peraturan lumayan ketat di sana untuk Ramadan, katakanlah seperti sholat tarawih, bagaimana di sana? Apakah diadakan sholat tarawih atau tidak ada? Sholat tarawih, kemudian sholat Jumat, dan sholat 5 waktu sementara dilaksanakan di rumah. Karena masjid masih ditutup dan juga ada pemberlakuan jam malam. Jadi semua kegiatan ibadah itu dilaksanakan di rumah. Oke, berarti Oke. memang sholat tarawih, sholat Jumat, semuanya di rumah ya, seperti itu. Betul, Berarti betul. juga ini Arab kan menjadi pusat peradaban umat Betul, Muslim. betul. Mungkin ini bisa diaplikasikan juga di Indonesia untuk teman-teman kita beribadah di rumah dulu Betul, seperti karena anjuran esensinya Presiden. tidak akan berkurang Betul, sebenarnya ya. oke. Baik Mas Tian, kalau dilihat apa saja sih sebenarnya imbauan dari pemerintah selama bulan suci Ramadan kepada masyarakat dan bagaimana respon masyarakat? Apakah benar-benar menaati imbauan pemerintah ini? Yang pasti himbauan dari pemerintah itu beribadah tetap di rumah, kemudian mengurangi aktivitas di
keluar rumah bila memang tidak terlalu perlu, kemudian menggunakan masker ketika keluar rumah, dan juga himbauan untuk menjaga pola hidup sehat. Selebihnya aturan itu sama. Kemudian kalau ditanya apakah masyarakat di sini taat dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, ya. Sepanjang saya perhatikan, masyarakat di sini cukup taat dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi misalnya ketika ada instruksi pertama kali untuk tidak keluar rumah dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi waktu itu, aturan itu betul-betul dilaksanakan oleh warga dan juga oleh petugas. Dari video yang dirilis oleh akun sosial media pemerintah misalnya, kita bisa melihat jalan-jalan betul-betul menjadi kosong, tidak ada hilir mudik kendaraan, dan petugas terlihat serius melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa aturan tersebut berjalan dengan baik. Selain juga ada ketegasan, denda jika kita melanggar aturan tersebut. Saat itu misalnya ketika kita berada di luar rumah, di waktu dilarang tersebut, kita akan didenda 1.000 rial. 10.000 rial. 10.000 rial. Atau sekitar 40 juta rupiah. 40 juta tuh dendanya, wah luar biasa. Makanya taat ya. Oke, mungkin Mas Tian terakhir, apa harapan untuk pandemi COVID-19 semoga segera berakhir atau seperti apa, dan ada yang ingin disampaikan mungkin untuk keluarga yang ada di Gading Rejo ya, di Lampung, Indonesia semuanya? Ya, harapannya tentu sama ya dengan harapan kita semua. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga semuanya kembali normal seperti dulu kala dan kita kembali bisa beraktivitas tanpa ada rasa was-was lagi. Tetapi juga hal-hal yang baik yang kita pelajari selama pandemi ini juga harus bisa kita teruskan. Jadi misalnya kebiasaan memilih makanan yang sehat, menjaga imunitas tubuh kita, rutin berolahraga setiap hari, rutin menjaga kebersihan tubuh, misalkan cuci tangan, menabung untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga seperti hari ini, dan juga bersedekah kepada saudara-saudara dan banyak hal positif yang lainnya. Untuk keluarga mungkin? Untuk keluarga. Ya, untuk Bapak dan Ibu di Gading Rejo, kemudian Bapak dan Mama mertua di Yogyakarta, selamat menjalankan ibadah puasa. Harus selalu jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah bila memang tidak perlu. Insya Allah setelah pandemi ini selesai, kita semua bisa berkumpul dan beraktivitas lagi seperti biasa lagi. Amin. Kemudian untuk istri dan anak, Bunda dan Habibi, tetap sabar, ikhlas, dan ikhtiar. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dan Bunda dan Habibi bisa segera menyusul ayah ke Arab Saudi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Christian Adiputra PhD, dosen di Riyadh, Arab Saudi. Terima kasih, saya sehat terus Yan.